Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kepada teman-teman semua. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Terdengar, Pak. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa kembali bertemu di ruangan Zoom ya. Setelah 2 minggu pertama setelah ujian tengah semester kita menggunakan media lain ya, tidak bisa bertatap muka seperti ini di ruangan Zoom. Oke, kita akan masuk ke materi pembahasan ya, karena memang uraian udah 2 pertemuan lah kita atau saya menguraikan lewat media video. Mudah-mudahan sudah menyimaknya dengan baik dan sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Adapun kalau nanti ada yang mau dibahas, silakan Anda untuk bertanya kembali ya apa yang telah Anda tanyakan. Kalaupun memang apa yang saya bahas di awal di pengantar ini sudah bisa menjawab apa yang Anda tanyakan juga ya. Oke, ini 34 padahal kan ini anggota kelas ini banyak ya. 41. Saya nunggu sebenarnya semuanya gabung tapi baru 35 nih yang gabung sampai hari ini. Pancasila sebagai ideologi ini merupakan kelanjutan ya dari materi perkuliahan. Perbedaannya kalau sebagai dasar negara di bab 3 adalah tentang kedudukan Pancasila atau realisasi Pancasila secara objektif. Nah, sementara kalau Pancasila sebagai ideologi ini berkaitan dengan fungsi Pancasila atau realisasi Pancasila secara subjektif. Secara objektif, Pancasila sebagai dasar negara itu kan dikhususkan untuk atau bagi para penyelenggara negara. Sementara kalau Pancasila sebagai ideologi ini tanpa kecuali siapapun itu ya, negara, pemerintah, penyelenggara negara maupun kita sebagai warga negara itu bisa melaksanakan Pancasila sebagai ideologi. Itu ya, jadi ini bisa kita pahami. Ideologi secara sederhana adalah sesuatu yang diinginkan dan yang dicita-citakan. Ini semuanya opcam. Agipta Fitria. Bisa mendengar suara saya? Agipta, Sherly. Coba Agipta, apa cita-cita kamu? Kamu nggak punya cita-cita? Nggak kedengar suaranya. Salma, Salma Waisa, Salma Hanifah, Triwidia. Coba saya mau tanya apa cita-cita kalian? Ada yang nggak yang mau jadi tukang urut? Misalnya Pansya bercita-cita ingin jadi tukang pijit yang profesional. Ada? Tri, kamu apa cita-citanya Tri? Kurang kedengar suaranya. Sherly, Ariana, Salma, apa cita-cita kamu? Loh, ini bisa mendengar suara saya tidak? Kok gak ada yang jawab? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya jawab.
Coba silakan. Apa? Ini mau belajar nggak? Mau, Mau, Pak. Pak. Ya udah jawab dulu coba, nggak apa saya nggak ada yang jawab satupun. Saya mau jadi psikolog, Pak. Cita-cita saya dari kecil. Lalu kamu kuliah di jurusan apa? Saya kuliah dari jurusan Kesmas Kesehatan. Kira-kira tercapai nggak menjadi psikolog? Menurut saya kalau misalnya itu keinginan kita capek, pasti nggak jadi masalah. Oh. Bisa gitu ya, kuliah di Kesmas jadi psikolog ya. Kebetulan walaupun di psikolog memang cita-cita saya, tapi ada hal yang paling penting gitu, pilihan yang paling penting untuk masa depan saya gitu. Jadi saya pilih kesehatan masyarakat aja, Pak. Tahun depan pindah ke Mungkin psikolog gitu. kalau misalnya bisa apa? Tahun depan mau pindah ke jurusan psikolog Gimana, gitu. Pak? Terus mau pindah ke jurusan psikologi gitu. Kalau bisa, walaupun nggak jadi psikolog, tapi bisa belajar teori-teori psikolog, Pak. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Lagian kan di kesehatan mungkin ada pelajaran psikolog, jadi bisa sama-sama belajar. Nah, ini juga yang harus kita pikirkan gitu ya. Karena yang namanya cita-cita itu adalah satu tujuan gitu kan. Tujuannya itu biasanya begini, kalau kita punya tujuan misalnya ya, Julpi tujuannya mau ke Indihiyang misalnya ya. Tapi Julpi malah naik kereta api jurusan Surabaya. Kira-kira tercapai tidak tujuannya? Tidak, Pak. Ya nggak apa-apa, misalnya kan bisa lihat, bisa streaming misalnya ya, ke Indihiyang mah misalnya gitu ya. Dan sebagainya. Sebenarnya yang paling mudah ya, yang memungkinkan Anda kalau ingin sukses gitu ya, saya sarankan aja Anda tetap jurusan Kesmas karena Unsil misalnya di sini punya kampus yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa kewirausahaan. Sambil Anda kuliah jurusan Kesmas, Anda sambil jadi tukang seblak, jadi pengusaha, jadi wirausaha, itu bisa ya di jurusan Kesmas plus merangkap sebagai tukang seblak. Mau sebagai tukang seblak? Mau nggak? Biar banyak uang. Puspa, bisa dengar suara saya? Puspa, Ferdiansah, Iya, Pak. mau nggak jadi tukang urut? Enggak sih, Pak. Kenapa nggak mau? Eh, enggak mau aja, Pak. Kalau tukang urut kan dipandangnya ya sebelah mata lah sama orang lain biasanya. Enggak, saya mah kemarin saya dipijit, dua mata saya melihat tukang urut kok nggak sebelah mata. Coba kamu punya adik kecil nggak? Punya adik nggak, Ferry? Ada, Pak. Berapa tahun yang paling kecil? Sekarang nggak tahu sih tahunnya mah. Pokoknya kelas 1 SMA aja. Oh, udah gede ya. Coba aja kalau Anda sendiri ataupun pernah kecil nggak di sini? Julpi, kamu pernah kecil nggak atau langsung gede gitu? Pernah kecil, Pak. Kira-kira anak kecil gede. kalau ditanya cita-cita, jadi apa coba? Biasanya kalau anak kecil ditanya cita-cita itu mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi presiden, mau jadi Hokage. Banyak sih, Pak. Kenapa misalnya nggak ada anak kecil yang ditanya ingin jadi Hanoman misalnya? Wah, nggak ada, Pak. Masa mau jadi Gatot monyet? Kaca.
Atau jadi tukang urut tadi ya, tukang cukur aja saya Pak. Ada nggak kira-kira? Kenapa tidak ada orang yang ditanya misalnya, coba Anda pernah ke tukang cukur nggak? Pangkas rambut lah, barbershop. Pernah, Pak. Coba tanya ke tukang cukur. Bapak kerletik kayak jadi naon? Kira-kira jawab itu tukang cukur tuh. Kira-kira aja. Nggak bakalan sih, Pak. Kalau kira-kira mah. Bakalan. Kenapa coba? Kalau berbicara cita-cita, nggak ada orang yang ingin jadi tukang ojek misalnya. Ingin jadi pengusaha tukang ojek online yang ramah lingkungan misalnya. Kenapa? Mungkin banyak faktor, Pak. Apa faktornya? Yang pertama faktor ekonomi, Pak. Enggak. Ini berbicara cita. Kenapa kalau ditanya cita-cita, orang tidak ada yang mau jadi tukang cukur misalnya, tukang sesapu. Kenapa juga anak kecil? Nah, kembali kita ke hakikat cita-cita. Kira-kira berbicara hal yang tentang apa cita-cita itu? Atau ideologi itu, idealisme, ya? Tentang masa depan. Tentang masa depan, apa lagi? Ya sama, tukang cukur juga nanti masa depan, ya. Kalau perempuan mah gampang, Anda ingin tahu masa depan kamu, yang perempuan mah tinggal lihat aja ke depan kamera kamu, itulah masa depan kalian. Apa coba? Kenapa? Berbicara hal apa? Ideologi itu, ide. Ideal ya, harus yang ideal itu yang bagaimana, kan sesuatu yang besar gitu ya. Jadi kalau Anda punya tujuan hidup, jangan kagok gitu ya. Kalau misalnya Anda ingin punya mobil, jangan kagok gitu ya. Kalau Anda ingin jalan-jalan pun jangan kagok, jangan ingin jalan-jalan ke taman kota misalnya atau ke AP. Saya nanti kalau sudah lulus, saya ingin setelah wisuda saya ingin jalan-jalan ke sambil naik haji misalnya ya. Itu kagok dia. Makanya tadi ya, jadi berbicara hal yang ideal, berbicara tujuan besar dalam hidup, cita-cita itu. Sehingga anak kecil pun, lihat presiden kok disambut orang banyak dan sebagainya. Berarti itu hal yang ideal, hal yang ingin orang seperti itu ya. Dokter itu profesi yang banyak dihargai, selain banyak uangnya misalnya. Itu juga hal yang ideal. Apapun profesi-profesi yang banyak orang mengejar profesi tersebut ya. Tapi persoalannya ya, apakah ketika kita misalnya Julpi ditanya hari ini, Julpi kamu ingin jadi apa? Ingin jadi ahli dalam bidang kesehatan masyarakat yang profesional, tangguh dan adil misalnya. Tapi apakah besok Julpi akan langsung menjadi ahli kesehatan masyarakat? Mungkin nggak langsung besok kamu dinobatkan sebagai orang terbaik dalam dunia kesehatan masyarakat? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Kamu ingin itu? Karena semua itu butuh proses, Pak. Karena semuanya itu butuh proses. Apa prosesnya itu? Pembelajaran sama pengetahuan. Itu berbicara individu ya. Kita berbicara masalah negara. Apa sih tujuan Indonesia merdeka menjadi sebuah negara? Tujuan Pancasila itu? Nu penting mah aya we negara. Aya presidena, rek kasep, rek henteu, rek pinter, rek henteu, penting negara Indonesia sawe lah gitu ya. Berarti potong bubar we Indonesiana. Kira-kira waktu para pendiri bangsa mengkonsepkan negara Indonesia yang merdeka, apakah sesimpel itu? Tidak, Pak. Bade datang deui penjajah mangga. Bade dijajah deui mangga abdi mah. Kumaha takdir Allah we gitu. Bade merdeka kita sawios gitu. Kira-kira seperti itu enggak? Waktu perumusan BPUPK, PPKI. Jadi berbicara hal-hal yang besar. Jangankan para pendiri bangsa. Kalau Anda waktu Rabu kemarin menyimak webinar pengganti perkuliahan ya, dengan salah satu yaitu dengan teman-teman saya semua tuh ya.
dari komunitas dosen pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila di kampus-kampus yang mungkin jauh dengan Unsil levelnya, dengan ITB, dengan UGM, dengan UV, dengan Airlangga, gitu ya. Jadi berbicara hal-hal yang besar ya. Kalau misalnya jangankan pendiri bangsa, saya bilang anak muda mahasiswa di tahun 20-an, di tahun 65, di tahun 90-an itu sudah berbicara tentang negara ya, perannya. Bukan lagi ngurus tugas kelompok, tugas individu. Itu mah sudah selesai gitu ya, urusan itu mah gampang lah. Itu mah sudah kewajiban. Soekarno coba dalam profilnya, coba Anda lihat ya seorang Soekarno. Dalam sejarah Soekarno muda, dia kuliah di jurusan teknik sipil atau mungkin atau arsitektur lah, di ITB. Kira-kira ada nggak foto Soekarno sedang mengerjakan PR? Sedang presentasi kuliah? Sedang ujian tengah semester? Selfie sedang di ruang kelas? Padahal dia jadi jurusan teknik sipil atau sedang ngecor misalnya. Sedang masuk gorong-gorong. Ada nggak coba profil Soekarno yang seperti itu saat mahasiswanya? Jadi profil Soekarno di era itu, walaupun dia di jurusan teknik, tukang insinyur kan akhirnya menjadi insinyur Soekarno gitu ya. Dia berpikir profilnya tentang bagaimana berpikir supaya Indonesia merdeka. Dia di penjara ke penjara. Beberapa kali disidangkan oleh Belanda ya, di Banjai, di Sukamiskin, dipenjarakan. Bahkan dia berani menentang membuat sebuah pledo yang fenomenal ya, Indonesia menggugat. Itu mahasiswa orang Soekarno. Jadi kalau Anda hanya berpikiran tentang ini tugas kamu udah beres selesai, oh gering nggak batin gara-gara tuh bisa nyian tugas. Jadi Anda masih standar-standar aja gitu ya. Karena masih saya katakan demikian, jadi Anda bisa berperan lebih besar daripada orang lain ya, generasi muda itu. Karena kemerdekaan Indonesia itu adalah sebenarnya kaum-kaum ideal yang memperjuangkan kemerdekaan itu. Kaum-kaum idealis ideologi itu. Jadi negara Indonesia dibentuk ya, coba Anda lihat yang paling akhirnya pun pada akhirnya setelah melaksanakan mencerdaskan ya, mensejahterakan, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bahkan pada akhirnya melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Itu tujuan negara. Bagaimana ya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk supaya berketuhanan, berperi kemanusiaan, supaya bersatu. Itulah ideologi gitu kan, cita-cita. Makanya kalau presiden misalnya kalau negaranya yang penting mah barek rek pas saya rek ente mah gawe lah penting mah abi presiden gitu. Tong diganti saya lah 2 tahun, 4 tahun, dekade 2 periode, sok wae rek parasea we antep. Yang penting aku jadi presiden. Berarti ya baik warga negara maupun penyelenggara negaranya harus berpikiran besar ya. Harus memiliki konsep yang ideal. Maaf mungkin saya mengatakan hal seperti ini ya. Sekarang memang sedang muncul fenomena pencitraan misalnya. Fenomena seolah-olah bahwa yang bagus itu adalah yang dekat dengan realita. Betul gitu kan. Tapi kalau hanya sebatas mempertontonkan misalnya seorang politisi, seorang pejabat sesapu di jalan, bagi-bagi sembako, tidak perlu politisi, tidak perlu pejabat. Anak kecil pun misalnya RT pun bisa lah bagi-bagi sembako, kan, bagi-bagi sertifikat, nyapu ke jalan ya, marah-marah terhadap anak buah mah nggak perlu pejabat, nggak perlu menteri kan. Saya juga bisa marah-marah terhadap istri saya misalnya, terhadap mahasiswa, gampang marah-marah. Jadi bagaimana penyelenggara negara itu, kalau dia berpikiran untuk negara, harusnya dia berpikir yang besar, berpikir yang ideal untuk membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Itu sebagai dasar, sebagai ideologi. Lalu apa konsekuensinya kalau misalnya pikirannya besar, konsekuen antara pikiran dan perbuatannya? Nah, para penyelenggara negara memiliki modal dasar karena dia punya amanah untuk membuat sebuah kebijakan. Laksanakanlah Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pikiran yang ideal gitu ya, seorang pejabat negara itu. Dan perbuatannya perbuatan yang
praktisnya adalah laksanakan sila-sila Pancasila dalam kebijakan. Ada tawaran nih Cina untuk kasih bantuan investor untuk bangun ibu kota baru misalnya. Untuk membangun kereta api cepat dari Bandung ke Surabaya. Kalau seorang pejabatnya yang memiliki pemikiran besar jauh ke depan ya, dipikirkan bagaimana ideologi kita sistemnya, bagaimana bukan hanya melihat bagaimana infrastruktur ataupun keuntungan yang akan dimiliki kalau banyak infrastruktur dan sebagainya, apalagi hanya menguntungkan karena dapat jatah kalau cair proyeknya misalnya. Saya kira masih jauh dari harapan ya. Jadi itulah ya pentingnya sebuah ya semuanya pun gitu ya. Tapi bedanya kalau kita berpikir tidak punya alat ya untuk menggerakkan pikiran kita. Betul nggak kalau kita sebagai warga negara? Kita idealis karena kita ini untuk negara. Sama ketika Anda terinspirasi oleh pergerakan mahasiswa, pergerakan nasional di tahun 20-an, di tahun 60-an, di tahun 90-an. Tapi kalau hanya sebatas kita sebagai warga negara, kita hanya sebatas pada pikiran saja, hal yang ideal aja, tidak punya alat untuk melaksanakannya. Tapi kalau yang berpikir idealnya adalah presiden, ya, menteri, wakil presiden, kepala daerah, mereka berpikir ideal dan bertindak sesuai dengan dasar negaranya. Jangan sampai pikirannya kalau ngomong pidatonya Pancasila, hei masyarakat, junjung tinggilah Pancasila, taat akhirnya ya Julpi teman-temannya taat beribadah, sholat tepat waktu atau rajin, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, menjaga persatuan, bermusyawarah kalau ada masalah, dan berbuat adil kepada sesama manusia. Jadi artinya negara, masyarakat sudah berpancasila. Tapi kalau hanya masyarakatnya tanpa didukung oleh alat negara misalnya, ari negara, nah tiba-tiba sedang kong kali kong dengan para mafia misalnya. Ada bisnis PCR ya. Ngomong Pancasila, hari perjalanan dinas Pak, perjalanan lokal aja harus uji PCR atau apa, silakanlah Anda mungkin lebih tahu gitu. Apakah itulah Pancasila, negara Pancasila? Jadi ya harus ada keseimbangan ya antara karakter masyarakat dengan apa yang menjadi langkah penguasaannya, pemerintahannya. Iya, betul. Memang saat ini para pejabat itu citranya baik gitu ya. Datang, mendekati masyarakat tanpa jaga jarak. Dalam artian tanpa menjaga jarak tuh bukan berarti melanggar prokes ya. Tapi ya egaliter lah ya. Pakaian sederhana ya. Mau datang langsung terjun ke rakyat. Apalagi diliput ya oleh berbagai media. Kita nggak peduli apakah itu settingan atau tidak gitu ya. Penting image-nya seperti itu, citra politiknya. Mungkin secara individu pejabat yang seperti itu, katakanlah presiden yang sering belusukan, secara individu dia dia sudah berpancasila. Karena berbuat baik secara individu, pribadinya. Tapi kalau sebagai kepala negara belum tentu. Kalau sebagai kepala pemerintahan belum tentu. Dengan gaya seperti itu dapat melahirkan pribadi yang berpancasila. Karena kalau sudah menjadi pejabat negara, bukan lagi pada sikapnya, tampilannya, tapi dalam perbuatan dan kebijakan-kebijakan negaranya. Itu kurang lebih ya. Jadi ideologi itu harus untuk mencapai sebuah tujuan maupun cita-cita itu harus ada jalannya. Harus konsisten perjuangannya. Betul, memang kita ini belum mengubah Pancasila, belum mengubah UUD 45. Tujuan kita masih ke sana. Tapi kalau arah pergerakannya misalnya malah di luar kendali, di luar tracknya gitu. Ya mustahil akan tercapai. Tadi seperti halnya Julpi itu tujuannya mau ke Indihiyang gitu kan, mau ke terminal. Mau minta jatah ke preman-preman terminal Indihiyang misalnya ya. Tapi Julpi malah naik kereta api ke Surabaya. Ya nggak akan nyambung. Gitu kan. Jadi kalau memang tujuan negara kita Pancasila, ideologi kita Pancasila, maka amal perbuatan pemerintah maupun rakyatnya pun harus Pancasila. Jangan melakukan amal perbuatan komunis,
amal perbuatan kapital, amal perbuatan setan, gitu kan? Apalagi itu tidak akan tercapai cita-citanya. Dan juga mohon maaf mungkin ya kalau ingin jadi sama nanti saya ini ingin jadi dokter pokoknya mah. Lamun teu kajian ribut saya sama orang tua. Kajian paeh. Rela mati demi mencapai cita-cita untuk jadi dokter. Oke, itu bagus ya. Tapi tiba-tiba mau jurusan apapun kamu kuliah jurusan apa? Teknik sipil misalnya. Nyambung kira-kira nggak? Ngotot ingin jadi dokter tapi dia malah kuliah di jurusan teknik sipil. Nggak peduli ya, dia itu mah penting mas saya mah jadi dokter pokoknya mah. Jadi harus konsisten lagi gitu kan. Dan memang ada perubahan nggak apa-apa ya kalau waktu kecilnya inginnya jadi tukang seblak misalnya. Tapi karena sudah kuliah mah punya skill yang beda, bisa buat batagor, akhirnya oke lah nanti saya akan jadi tukang batagor aja. Pas lulus malah tukang cilok misalnya ya nggak apa-apa. Yang penting ada arah perjuangan. Karena kan ya tadi belum tentu juga ya. Beberapa hal mungkin di luar takdir Allah misalnya kalau berbicara kenapa sih kadang-kadang apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ya karena ada takdir yang tidak bisa kita lawan. Dan mungkin juga ada masalah, ada gagal dalam menempuh ujian. Betul nggak? Apakah ujian kuliahnya, ujian akademiknya, maupun ujian hidupnya. Karena untuk menjadikan sesuatu lebih besar itu memerlukan sebuah ujian. Proses yang tadi saya sebut. Tadi bilang, apakah saya ingin jadi ahli kesehatan, Pak? Apakah mudah nggak? Kan tentu tidak mudah. Karena masih banyak 4 tahun ke depan masih harus berjuang. Nah, sukses atau tidaknya Anda nanti mencapai tujuan menjadi seorang sarjana kesehatan masyarakat tergantung nilai perjuangannya, tergantung apa yang telah Anda lakukan selama proses ini. Nah, makanya negara pun kalau ingin tercapai tujuan negaranya, ideologi negaranya, ya lakukan sesuai dengan apa yang seharusnya. Jangan melenceng dari apa yang menjadi tujuannya. Tujuannya ya harus A, jalan langkahnya. Nah, sebagai ideologi ini, sebagai cita-cita ini, kalau kita misalnya sekarang kok, iya Pak, begini-begini aja lah Indonesia itu, boro-boro bisa adil, sejahtera. Ya kalau kita menempatkan sebagai ideologi, sebagai cita-cita, yang mana ideologi itu, nggak perlu pesimis sebenarnya. Mungkin karena belum tercapai. Jangan tidak, belum gitu kan. Sama halnya dengan Anda kan gitu. Apakah Anda yang Anda bayangkan waktu kecil sudah tercapai belum? Kebahagiaan yang Anda rasakan. Anda kan waktu kecil punya ketika dewasa ingin sukses, ingin bahagia. Sekarang udah tercapai belum? Kebahagiaan yang Anda impikan. Di dunia ya. Jadi kamu sudah benar-benar bahagia belum? Sesuai dengan kamu sudah puas gak dengan apa yang sudah sesuai dengan apa yang Anda cita-citakan? Ya berarti kita selama Anda patuh terhadap apa yang menjadi tujuan untuk bahagia ya laksanakan tujuan itu dan itu akan tercapai dan itu harus yakin. Di dunia ya. Tapi kalau Anda ingin bahagia di akhirat saya akan jamin bisa ya sekarang juga atau nanti atau besok. Mau nggak bahagia di akhirat? Ya segera tinggalkan dunia yang fana ini. Kembali ke alam sana. Baru ada bahagia. Karena nggak ada ketenangan di dunia ini. Nanti itu jatah dosen PAI ya. Dosen agama itu mah. Bahasan ini mah. Jadi harus konsisten ya apa yang diperjuangkan. Jangan yang ngalir ngidul gitu kan. Dan harus mampu bertahan dari apa yang telah harus ada konsekuensi dari sebuah tujuan itu adalah ada konsekuensi perjuangannya. Oke, sampai itu dulu lah. Silakan ada yang mau dibahas pertanyaannya. Di beberapa konten ya, di beberapa ada dua konten kan, 3 konten, 3 di 2 pertemuan kemarin. 2 pertemuan 3 video ya. Atau cukup?
Pak izin bertanya. Ya, Julfi apa pertanyaannya? Yang mana? Yang pertemuan terakhir Pak. Pertanyaan tuh yang kayak belum paham tuh Pak, yang maksud hubungan agama yang dilemahkan dalam politik itu seperti apa Pak? Hubungan agama yang dilemahkan dalam politik. Politik. Ya, ini kita kembali ke masalah sejarah ya dan keadaan negara kita. Memang Pancasila ini unik gitu ya. Kita ini bukan negara agama tapi mencantumkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Karena kita juga nggak mau disebut sekuler kan, nggak mau disebut liberal gitu. Dan kenapa agama itu kita cantumkan ya? Karena faktanya agama itu ada dan besar peranannya, bukan hanya besar jumlahnya, tapi juga besar peranannya, terutama Islam ya. Dalam proses perjuangan kemerdekaan, berapa besar ya, berapa jumlah para ulama yang berjuang, berkorban nyawa, pikirannya. Tetapi memang peristiwa ini ya dengan gagalnya Piagam Jakarta dipertahankan ya sila pertama dan dirubah di PPKI. Itu ada dua pandangan. Yang pertama bagi yang merasa menang, yang merasa bahwa kemenangan kelompok nasionalis dan kalau begitu ya selesai. Tidak boleh ada lagi yang membawa nama-nama agama. Karena Piagam Jakarta sila pertama adalah dihapus, sila pertama itu. Jadi itu dianggapan bahwa Indonesia ya jauhkan dari nilai-nilai agama. Di sisi lain nggak bisa seperti itu juga. Ternyata agama ketika hilangnya sila pertama Piagam Jakarta bukan berarti hilang juga nilainya. Tetap masih bisa untuk diperjuangkan. Jadi ini dua pandangan yang sekarang masih ada. Ya. Dan kalau mau jujur lagi saya katakan sebenarnya kalau saling memahami semuanya boleh gitu ya. Boleh dan tidak ada masalah. Bukan berarti itu kekalahan umat Islam, bukan berarti agama itu haram bagi bangsa Indonesia. Tetapi karena ada kepentingan politik-politik yang berkuasa, kalau yang berkuasanya misalnya dari partai yang sangat ekstrim, sekuler, nasionalis, maka hubungan dengan agama itu menjauh. Gitu ya. Betul memang. Tapi mereka juga butuh agama, butuh kelompok agama. Katakanlah PDIP ya, partai yang dianggap paling sekuler dan nasionalis yang ekstrim ya. Apa-apa saya sebutkan, karena ini jenis beberapa tipe-tipe partai politik. Kalau Demokrat itu kan nasionalis tapi menengah lah, moderat. Sementara di kita ada golongan yang dianggap Islam yang ke kanan-kananan ya, PKS, PAN mungkin ya. Kalau yang P3, PKB atau NU itu bisa siapapun yang berkuasa bisa merapat gitu ya. Dan uniknya lagi di Indonesia Islamnya pun banyak gitu ya pandangannya. Masyumi dulu semua ormas bersatu tapi menjelang pemilu 55 NU berpisah. Sehingga ya itu dua pandangan itu. Yang satu mah harus merapat ke kekuasaan terus ya, NU misalnya. Dari dulu kan seperti itu. Sementara bagi kelompok yang kanan kalau misalnya rejimnya terlalu sekuler seperti PDIP ataupun PNI atau apalagi ada PKI maka akan jauh. Tidak bisa berkoalisi. Tapi kalau kelompok nasionalisnya misalnya kayak Demokrat ataupun Soeharto ya yang lebih Golkar yang lebih moderat, maka kadang-kadang ya partai-partai Islam pun bisa, yang kanan pun bisa gabung ke sana. Dan narasi-narasi itu akan masih tetap ada. Ya karena pertama bisa diakibatkan dari ketidakmauan belajar sejarah yang sebenarnya dan tidak mau tahu. Yang penting Indonesia harus sekuler gitu kan. Harus seperti ini. Jadi kalaupun Anda mau bawa-bawa nama agama, Anda harus dukung saya. Kalau nggak mau dukung ya wayahna akan saya sikat. Coba kalau Anda lihat profilnya Pak Maruf Amin aja. Namanya juga politik, ini maaf Anda berbicara politik ya. Pak Maruf Amin itu kan dulu ya orang yang waktu menjadi ketua MUI yang memberatkan vonis Ahok. Dan lebih dekat dengan kelompok Habib Rizik yang demo-demo itu. Tapi ketika ditawari sebagai wakil presiden, dia kan bisa dekat dengan kalangan penguasa yang mungkin dulu menjadi musuhnya. Jadi itu yang saya maksud ya. Tapi dengan Maruf Amin atau dengan Prabowo gabung ke kekuasaan Pak Jokowi, apakah menjamin kelompok Islam yang dulu
bersatu berjuang dengan mereka bisa mengikuti alur Maruf Amin atau Pak Prabowo? Kan tidak juga. Karena narasi-narasi politik pemerintahan sekarang, kalau bicara sekarang, memang kecenderungannya ya ke sana ya, mensikat, menghabisi kelompok agama yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Dan itu sudah banyak korbannya, ya, baik itu dibubarkan ormasnya, ada juga yang sudah dibunuh, ada juga yang sudah dipenjarakan gitu. Jadi harusnya ya, kalau paham secara utuh ya tentang sejarah Indonesia, sejarah Pancasila, narasi-narasi untuk menyudutkan agama itu tidak perlu lagi dipertontonkan ya oleh pemerintahan. Sokot. Jadi itu ya, Lutfi, ini panjang lah bahasan ini. Ya Pak. Oke, silakan coba lanjut dulu ke yang lain. Masih ada yang mau dibahas? Siapa? Nadifa? Atau siapa nih yang bersuara? Langsung, apa pertanyaannya? Antara politik dan agama. Ya, terus? Ya. Terus gimana? Kurang kedengar? Hubungan politik dan agama, terus? Coba ketik lup-lup Nadifa. Nggak kedengar jelas sama saya ini. Antara politik dan agama menurut maksudnya seperti apa ya? Yes, Pak. Hubungan politik dan agama maksudnya seperti apa? Ya, politik itu adalah ilmu dunia. Boleh diketik ya, Nadifa. Apa itu saya salah menangkap. Coba ketik aja. Atau tampilkan screenshot-kan ininya, screen-share-kan ininya pertanyaan yang udah diajukannya. Karena saya belum sempat membaca semua pertanyaan itu ya. Satu persatu detail. Ya, kalau bicara politik kan ilmu dunia, kekuasaan dunia ya. Sementara agama ilmu akhirat. Tapi ya dunia ataupun akhirat itu kan semuanya juga dua zaman ataupun dua alam yang harus kita siapkan. Ya di Indonesia yang tadi mungkin kurang lebih jawab, kalau ingin menguraikan tadi, kalau di Indonesia yang barusan saya jelaskan ke Julfi gitu ya, hubungan antara Islam dan Pancasila. Yang memang ada beberapa kelompok yang memandang berbeda, dan itu sangat wajar ya dalam dunia demokrasi, karena jangankan di kita, di negara Arab pun misalnya tidak semuanya setuju terhadap konsep agama sebagai dasar negara. Banyak juga di Arab yang negara sekuler, negara sosialis, apalagi di kita gitu ya. Sekalipun jumlah di kita banyak, umat Islamnya banyak, belum tentu semua umat Islam setuju terhadap dasar negaranya Islam. Apalagi non-Islam. Gitu. Tapi bagaimana kalau dengan adanya perbedaan pandangan itu? Ya akan ada sila keempat, ada musyawarah. Katakan yang sejujurnya kan itu. Inginnya apa sih kamu itu? Itulah yang dilakukan oleh para generasi 45 kan. Kalau saya mau Islam ya katakanlah Islam. Oh jalan buntu ya iya. Karena ada yang menghalangan buntu itu kan ya. Ada yang menghalangi. Ya karena ketidakmauan, saya yakin mungkin ketidakmauan,
pengetahuan dan tidak mau tahu, bahkan tidak mau belajar dari sejarah yang sebenarnya. Karena sudah nyaman dengan pandangannya. Misalnya ya, apakah keluarga Soekarno paham sejarah Pancasila, sejarah Soekarno-nya? Mungkin paham. Di mana kelebihan-kelemahannya. Tapi mungkin ketika yang berkuasanya anak-anak Soekarno misalnya, belum tentu akan membuka sejarah Soekarno kalau itu merugikan mereka, merugikan kekuasaannya. Makanya saya katakan Pancasila gitu ya, yang kita pelajari terutama pada saat rumusan-rumusan Piagam Jakarta maupun rumusan BPUPK yang pertama di 1 Juni, kita hanya tahu 3 orang yang berpidato. Supomo, Soekarno, dan Muhammad Yamin. Padahal semua orang itu berpidato. Bahkan ada juga yang menawarkan gagasan Islam sebagai dasar negaranya, itu Ki Bagus Hadikusumo, ketua PP Muhammadiyah. Dan sejarah itu ditutup. Saya juga nggak tahu kenapa harus ditutup sejarah itu. Ya karena kan sejarah akan berpihak pada yang menang. Apalagi kayak peristiwa kekalahan misalnya ataupun penghapusan 7 kata. Ya karena tidak ada, ketika sulit untuk bersatu misalnya gitu. Ketika Islam sebatas agama, sebatas alat politik, ya mungkin masih diterima. Bahkan kalau Anda lihat ya, coba Anda lihat ya di profil Pak Jokowi aja ya. Pak Jokowi kan dari partai yang bukan partai agama gitu kan. Partai nasionalis sekuler atau disebut di tipenya PDIP, Partai Nasionalis Ekstrim. Tapi dalam beberapa untuk kepentingan tertentu, kadang-kadang Pak Jokowi misalnya kampanye dijadikan imam sholat berjamaah ya pada saat kampanye, baik di Pilkada DKI maupun di 2 kali Pilpres. Berarti kan sebenarnya PDIP juga masih butuh simbol-simbol agama. Tetapi kalau kelompok agamanya misalnya ya, yang tampil mereka selalu serang, kan? Mereka selalu bantah. Sehingga ya tidak bolehlah kalau untuk dibawa ke sana Anda radikal. Makanya narasinya ada radikal, kan? Akan diisiskan, akan disuriahkan dan sebagainya. Tapi butuh umatnya, suaranya kan aneh, kan? Ajaran konsep idenya ditolak gitu ya. Golongannya, pikirannya ditolak, tapi potensi besarnya diterima, bahkan dimanfaatkan. Dana haji, dana umroh, mungkin juga zakat dan sebagainya. Padahal itu adalah hukum Islam, itu hukum syariat Islam. Makanya kan orang terang-terangan ya. Coba Anda lihat para buzzer-buzzer yang tiap hari menjelek-jelekan Islam ya. Yang mereka juga mengakunya orang Islam. Jadi itu ya, jadi posisi umat Islam memang bingung ya, selalu, kecuali memang kalau mau aman jadi umat Islam yang oportunis, yang pragmatis. Mau siapapun yang berkuasa maka yang penting dapat jatah menteri, dapat jatah dinas, kalau di bupati wali kota akan nempel di kekuasaan. Tapi apakah dengan cara seperti itu akan menjamin nggak perjuangan Islamnya akan tercapai? Kan belum tentu juga. Ya. Karena pada akhirnya mereka juga sama ya, butuh kekuasaan, butuh jabatan. Jadi itu jadi banyak faktor ya Nadifa kalau berbicara jalan buntu itu, karena memang kegagalan generasi atau yang penguasa dalam memahami sejarah secara utuh ya. Makanya saya selalu waktu di bab 2 kita hampir setengahnya lebih ya membahas bab 2. Saya ingin menciptakan generasi kalian di generasi milenial yang mungkin boro-boro Anda berbicara merasakan 45, saya juga tidak kan ya. Anda kan merasakan reformasi pun tidak, itu kan perubahan besar oleh kakak kelas Anda atau orang tua Anda pada saat tahun 98. Sehingga kalau salah dalam mempelajarkan sejarah terhadap generasi muda, maka akan salah pula persepsi terhadap negara.
Karena urusan perdebatan agama dan negara sudah selesai di 45 itu. Jadi kalau diperuncing lagi, maka yang apalagi banyak menyakiti umat Islam atau umat agama yang berbeda pendapat, kalau disinggung misalnya, apalagi dihina, dijelek-jelekan, apalagi menghina ajarannya dan sebagainya, kan banyak juga kemarin ya Pak Napoleon, kan banyak sekarang tuh para bajer-bajer yang narasinya ya menyerang, mungkin ingin membela penguasa, tapi narasinya menyerang pribadi, bahkan menyerang ajarannya. Dan itu dibayar oleh negara katanya. Saya juga nggak tahu itu kan, sampai segitunya gitu ya. Bukankah persoalan pandemi COVID lebih penting ketimbang masalah urusan keyakinan? Karena urusan agama dan keyakinan, negara itu bukan mengatur keyakinannya, bukan mengatur tata cara beragamanya, tapi negara hanya melindungi, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beragama. Jadi itu ya, Naripa, ini juga pertanyaan yang harus luas jangkauan berpikirnya gitu. Yang terpenting bahwa kesimpulan dari saya bahwa Pancasila dan agama itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Karena kalau ada orang yang, saya heran, orang kok menjelek-jelekan agama, ngakunya Pancasila, padahal dalam isi Pancasila sendiri itu adalah Qul huwallahu ahad, sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Masih ada? Izin bertanya, Pak. Siti Ardila, silakan. Apa pertanyaannya? Langsung. Saya, Pak. Iya. Apakah suatu negara bisa mengubah atau menggantikan ideologi yang dianutnya? Lalu kalau suatu negara tersebut mengubah atau mengganti ideologinya, apa akibatnya? Ya, sama juga tadi ya. Ketika tadi siapa tuh yang di awal, saya ingin jadi psikolog, Pak. Tapi faktanya saya ini, realitanya hanya bisa diterima di kesehatan masyarakat. Ya itu kurang lebih konsekuensinya akan seperti itu. Ketika komunisme misalnya gak bangkrut, bagaimana sekarang nasib Cina? Tidak sekuat dulu kan komunismenya. Maka Cina menjadi kapitalis kan, itu konsekuensinya kan seperti itu. Sekarang Korea Utara masih komunis, tapi kan tidak kuat komunismenya, sehingga kayak kerajaan di Korea Utara itu kan, kayak monarki. Soviet jadi liberal. Jadi begitu ya. Kan dalam keadaan tertentu ideologi akan seperti itu. Apakah Pancasila kalau dirubah jadi komunisme akan bagaimana? Ya mungkin akan sama nasibnya. Kalau seandainya kudetanya Aidit ya di tahun 65 berhasil, bagaimana nasib Indonesia pada tahun 70-an ya? Mungkin akan sama dengan Kamboja, dengan Vietnam. Banyak konflik berdarah ya, banyak korban nyawa. Apalagi di kita kan lebih banyak penduduknya. Dia tidak mudah tapi bisa untuk mengubah ideologi itu. Sama dengan Anda merubah tujuan hidup, itu kan. Bisa tapi tidak mudah. Perlu pertimbangan yang lebih besar. Dan kita pernah mencoba kan sebenarnya. Kita 45 Pancasila. Gagal diterapkan dan berusaha untuk dirubah lagi, dicari lagi di tahun 60, di tahun 55 kan sampai tahun 59. Dan tidak bisa menciptakan ideologi baru. Yaitu Pancasila tetap ada, dikembalikan oleh Soekarno lewat dekret Presiden 5 Juli 59. Bisa, tapi tidak ada yang mampu mengubahnya. Yang bisa mengubah Pancasila kan di Tasik, cuma di Tasik kan ya, Bupati Tasik. Mengubah Pancasila dari terminal menjadi pasar. Coba lihat di sana di Pancasila ya di Tasik. Jadi itu. Nanti kalau gampang mengubah ideologi, khawatir semudah orang-orang Thailand ya, gampang mengubah jenis kelamin. Nanti jadi transgender dong kita. Ya. Bangsa yang transgender Indonesia. Kalau gampang gara-gara berbeda pendapat, coba-coba ganti. Yuk besok mah ganti yuk komunis. Ah, teu enak dengan komunisme.
Jadi ya itu ya. Udah cukup ya atau masih ada? Saya kira cukupkan dulu ya. Saya Pak izin Ada. bertanya. Oh iya ya, masih ada. Silakan tuh Sylvia Rodia. Izin bertanya Pak, pada yang siaran Bapak yang terakhir, adanya perubahan Islam sebagai syariat yang awalnya diminta untuk menjalankan syariat Islam, kemudian beralih menjadi prinsip tauhid. Lalu pertanyaannya, bagaimana proses yang awal mulanya menjalankan syariat Islam, kemudian beralih menjadi prinsip tauhid? Terima kasih Pak. Saya kira kalau ajaran Islam itu tidak bisa berubah-ubah seperti itu ya. Jadi begini mungkin perbedaannya gini ya. Kalau Pancasila sebagai dasar negara, atau katakanlah kalau seandainya Piagam Jakarta itu tetap berlaku, tidak dirubah di sidang PPKI ya, itu kan bagi para pemeluk-pemeluknya. Berarti itu kewajiban Islam hanya untuk umat Islam. Bagi umat lain bagaimana? Ajar apa? Silakan Anda jalankan syariat agama Anda. Di Bali misalnya, Hindu. Silakan Bali warnailah kehidupan dengan Hindunya. Mau sistem hukum, politiknya, ekonominya. Itu kalau seandainya Piagam Jakarta itu tetap ada. Papua misalnya, kalau seandainya gabung dan berlaku Piagam Jakarta, sama Papua juga akan menjadi kota yang Injil misalnya, yang Kristen dan sebagainya. Selama itu disepakati oleh warga masyarakatnya. Itu kurang lebih seperti itu. Tetapi kan orang berpandangan langsung memukul rata, takut ya, bahwa akan seperti kalau sekarang, apalagi generasi sekarang ya, akan jadi seperti ISIS, seperti teroris dan sebagainya. Karena mereka ya sudah ada Islamophobia yang sekarang itu ya. Sedikit mendengar Islam itu, bahkan yang kita sedihkan, yang Islamophobia itu bukan hanya umat Islam ataupun apalagi non-Islam. Bahkan pejabat Islam pun banyak yang Islamophobia. Mungkin juga termasuk Menteri Agama ya, terkesan Menteri Agama sekarang terkesan Islamophobia ya. Selalu menjelek-jelekan agamanya. Adapun yang dia puji ya kelompok golongannya gitu ya, ormasnya yang merasa paling baik, ormasnya paling agamis dan paling Pancasila. Nah itu yang pertama akan seperti itu. Yang kedua, apakah dengan hilangnya Piagam Jakarta kan tidak menghilangkan esensi dari hukum agama itu sendiri. Coba seandainya sekarang orang ngomong, kalau misalnya sekarang kita betul bukan negara agama, tapi apakah boleh nggak syariat Islam? Ini repot kalau umat Islam menolak syariat Islam. Karena kalau nanti Anda mau menikah, disumpah atas hukum Islam. Ini sudah berlaku, tahun 74 ada undang-undang hukum perkawinan. Tadi saya sebelum kelas Anda, saya di kelas ekonomi syariah. Juga sama pertanyaannya. Bagaimana Pak? Ya Anda juga sekarang jurusannya ekonomi syariah, berarti kan nggak ada masalah dengan syariat Islam. Kok misalnya sekarang para bajar-bajar yang ngakunya Pancasilais selalu menyerang syariat Islam? Kok faktanya sudah terjadi gitu kan? Hukum Islam itu pernikahan, perkawinan, nikah, talak, rujuk, waris, itu hukum Islam semua. Yang diadopsi menjadi hukum negara. Termasuk hukum ekonominya. Makanya ada perbankan syariah. Itu ya. Jadi memang ini kesalahan-kesalahan yang harus saya luruskan ya mengenai. Nah, kalau hanya sebatas tauhid ya, berarti ini kita kembali ke zaman penjajahan. Banyak umat Islam itu, zaman penjajahan itu. Kita ini dulu berhasil Islam itu misalnya mengubah Hindu Buddha menjadi Islam. Baru bulan madu, baru bangkit-bangkitnya Islam sebagai kerajaan-kerajaan di Nusantara, baru datang penjajah. Dan membawa agama baru kan penjajah itu. Maaf saya sebutkan agamanya ya agama Kristen misalnya. Karena kan ada di sejarah itu kan. God, Glory dan Gospel. Katolik gitu. Tapi mereka membawa agama pun ternyata tidak ada memang pengaruhnya. Tapi tidak membuat mayoritasnya berubah. Tetap Islam. Tetapi tadi Islam hanya sebatas agama saja. Ritual sebatas ibadah. Urusan lain biarlah aku yang mengatur. Negara dalam hal itu ya mereka mungkin kolonial ya penjajah. Nah itulah kenapa kelompok Islam pada saat 45
menawarkan gagasan Islam karena trauma sejarah sebenarnya gitu ya. Dari dulu Islam ini besar dan kita ingin merdeka. Wajar dong kalau seandainya Islam ditempatkan di tempat yang muncul dalam permukaan Indonesia, bukan hanya sebatas ritual ibadah, tauhid dan sebagainya. Tapi karena dalam Islam pun ada aturan tentang hal masyarakat, negara, hukum dan sebagainya, sudah dianggap lengkap. Dan kalau kita lihat lagi berkaca pada Rasulullah itu kan, Nabi Muhammad itu pemimpin semuanya kan dia. Dia lahir sebagai nabi, rasul, pemimpin negara, pemimpin pendidikan, pemimpin spiritual, juga panglima perang dan sebagainya. Jadi itu walaupun misalnya tidak seperti HTI yang ingin khilafah Islamiyah dan sebagainya, paling tidak ya praktek-praktek Nabi Muhammad pun bukan hanya mengajarkan Quran, hadis dan tentang tata cara beribadah. Karena kalau tata cara beribadah kan sebenarnya bukan ajaran langsung Muhammad ya, karena banyak dianut juga banyak dikembangkan oleh para mazhab yang 4 itu kan, 4 mazhab itu. Padahal dalam sirah Nabawiyah, dalam sirah Islam juga ada tentang bagaimana Nabi mengurus masalah-masalah musyawarah dengan antar masyarakat, antar golongan dan sebagainya gitu kan. Jadi itu ya Silvi, kalau hanya sebatas tauhid berarti Islam ya udah kita hanya sebatas beragama saja, beribadah aja. Sementara yang mau ngurus negara silakan, mau kafir, mau non kafir, mau orang yang dekat dengan setan silakan. Dah kita mau umat Islam hanya untuk ibadah saja tugasnya, bukan untuk mengurus negara. Oke, itu kurang lebih ya. Sekian, ada lagi nggak? Masih ada? Kalau masih ada yang kangen, satu lagi deh saya kasih kesempatan. Udahlah cukup dulu ya. Nanti Anda pikirkan lagi. Nanti saya periksa lah di konten-konten di kolom pertanyaannya. Kalau khawatir ada yang belum saya jelaskan, padahal Anda tanyakan di tugasnya. Sekian, sampai jumpa lagi minggu depan, dan tunggu ya, mungkin ada materi untuk bab 5. Tunggu di minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.